mau disebut manusia atau disebut orang atau disebut human atau disebut apapun kan tidak jadi masalah. Yang penting kita ngerti esensi. Begitu, Pak. Ngerti itu. Ya, karena saya juga ada sedikit mengerti tentang Unitarian ini yang perkembangannya ketika hasil dari reformasi itu sendiri, ketika ada perpisahan itu ya, mungkin yang ini ya kelompoknya ya. Karena saya berpikir ada juga Unitarian yang menggunakan paham-paham yang saya tadi tanyakan itu, bagaimana latar belakang ini. Saya coba untuk mau melihat apakah Bapak Frans ini maksudnya dari golongan Unitarian yang sudah istilahnya mengakar dari abad-abad yang kedua, ketiga tentang Arius itu, ataukah dari hasil reformasi itu sendiri? Itu kan justru itu, Pak. Justru itu saya tidak mau memasukkan ke dalam kelompok golongan-golongan tertentu, Pak. Ya, jadi kan orang itu kan kadang suka gitu. Ini dari aliran mana? Ini dalam budaya gereja, orang-orang gerejawi ya. Kadang kan suka mengelompokkan. Kamu dari golongan apa? Calvinis, apa Presbyterian, atau apa. Kalau saya pribadi, Pak, ya, saya tidak terlalu peduli dengan sebutan-sebutan itu. Jadi saya kembali kepada Alkitab saja, kepada Bible saja. Nah, kalau di Alkitab tidak ada sebutan Unitarian, ya sudah, tidak usah dipakai, kan gitu kalau tidak mau. Tapi kan ini terpaksa dipakai, ya, karena adanya kelompok Trinitarian. Orang yang percaya Allah atau sesembahannya dua disebut Binitarian. Yang sesembahannya tiga, Trinitarian. Yang satu. Tapi itu juga Bentar, maaf saya potong. Gini, dengan Bang Yusuf ya. Tadi saya belum menyampaikan untuk pertanyaan kita batasi 2 pertanyaan, 1 orang, 1 partisipan ya. Jadi supaya ada ruang buat yang partisipan lain. Gitu Bang Yusuf. Ya. Jadi terima kasih Pak Yusuf. Ya, silakan Pak Frans. Mungkin masih mau menyelesaikan? Ya, baik. Saya pikir sudah jelas ya. Jadi Unitarian harus dipahami sebagai secara bahasa aja. Jadi nggak usah aneh-aneh masuk ke golongan ini, golongan itu enggak. Ya, jadi secara bahasa adalah orang-orang yang percaya kepada satu sesembahan. Terima kasih Pak Yusuf. Kepada para partisipan lainnya, saya harap kita kalau bisa kita ke tema yang lebih ada hubungannya dengan Islam Kristen ya, Bible dengan Al-Quran begitu. Baik. Terus terang aja ya, Mbak atau Bapak-bapak, saya ingin mendapat teman atau rekan sebenarnya dari pihak saudara-saudari Muslim, di mana kita membahas tentang kalimatun sawa atau titik temu antara Bible dengan Al-Quran ya. Karena kalau di luar sana atau di dalam sekitar channel-channel yang YouTube yang biasa beredar itu kan sudah banyak sekali channel-channel yang membahas tentang kontra ya, atau perbedaan atau konflik antara penganut Al-Quran dengan penganut Bible. Oke, baik. Jadi saya pikir lebih bagus kalau kita bicara tentang hal-hal apa aja yang bisa menjadi titik temu. Karena terus terang saya harus tegaskan sahabat-sahabat teman-teman, spirit ruh saya itu beda ya. Jadi saya tidak memiliki spirit yang mencari-cari. Saya sebagai seorang Kristen, saya pengikut Yesus, saya tidak mencari-cari dan mengkorek-korek kesalahan agama lain, tidak. Tetapi saya bisa mempertemukan titik temu antara Kristen dengan Muslim, antara Bible dengan Al-Quran. Jadi seperti itu kira-kira. Halo Mbak, sedikit saja. Dengan siapa nih? Sedikit. Saya Yusuf tadi. Kenapa? Sedikit saja. Ini Pak Frans tadi mengatakan saya Kristen. Saya bingung ini. Oh, sebentar Bang Yusuf. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya, satu partisipan itu hanya 2 pertanyaan. Jadi sebentar Pak Yusuf, kita batasin dulu. Tadi kan Pak Yusuf sudah kami beri ruang cukup lama ya. Sabar dulu ya Pak Yusuf, karena kita banyak partisipan yang lainnya juga mau bertanya.
Nah, kembali lagi saya ke Pak Frans. Minta maaf Pak sebelumnya. Memang dari pihak ISDN Zoom ini kita tadi belum menentukan tema. Begitu ya Pak ya. Dan baik, kalau seperti yang Bapak Frans sampaikan barusan, kita mempersilahkan bagi Pak Frans untuk menanyakan apa yang ingin Bapak tanyakan. Nanti beberapa partisipan dari teman Muslim akan kita berikan ruang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi gini Pak, boleh Bapak bertanya ke teman Muslim, dan teman Muslim kalaupun ada yang ingin bertanya kepada Bapak, saya himbau kepada teman-teman Muslim, satu partisipan hanya boleh 2 pertanyaan. Dan itu pun kalau Bapak Frans sudah menjawab, tidak perlu melebar ke samping, ke kanan, ke kiri. Jadi fokus kalau sudah dijawab dengan Bapak Frans, oke, gitu. Jadi kita malam ini tidak debat ya, buat para partisipan. Kita tidak debat. Jadi kita berdialog santai. Dan kita tidak boleh ada barbar dalam bertanya. Kita santai. Jadi seperti itu para partisipan. Dan begitu Bapak Frans, misal Bapak Frans silakan mau bertanya barangkali kepada teman Muslim, Bapak mau mempertanyakan apa? Mungkin nanti. Oh maaf, maaf, maksudnya bukan begitu. Jadi justru teman-teman yang silahkan bertanya ya, saya menjawab. Oh gitu. Ya, ya. Baik, sebentar. Saya lihat di sini ada yang hand raise. Ini ada dua hand raise partisipan, namanya Richard Edward dengan aku mengutus diriku. Silakan siapa yang lebih dulu? Tidak boleh bukan ya, Richard. Oke, aku mengutus diriku dulu ya. 2 pertanyaannya Mbak, 1 partisipan. Dan kalau sudah dijawab tidak boleh melebar ya. Oke, saya cuma mau tanya, Unitarian itu kan katanya menganut konsep monoteis ya, benar Pak? Betul sekali. Unitarian adalah istilah lain dari monoteis. Nah, betul sekali, sama itu maknanya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana Unitarian ini menempatkan Yesus? Maksud saya, apa predikat Yesus dalam konsep Unitarian ini? Baik ya, langsung saya jawab. Iya. Bisa ya. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertama saya tegaskan lagi, Unitarian itu hanya sebutan ya. Jadi orang Yahudi percaya monoteis, berarti Yahudi juga bisa disebut Unitarian. Kemudian Kristen yang Alkitabiah juga bisa disebut Unitarian. Muslim yang percaya satu Allah juga bisa disebut Unitarian. Sekarang, bagaimana menempatkan Yesus? Saya sebagai seorang pengikut Kristus, saya menempatkan Yesus sebagai Kristus. Karena saya pengikut Yesus Kristus. Jadi Kristus maknanya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Bahasa Indonesianya Mesias atau Kristus. Bahasa Arabnya Al-Masih. Jadi seorang Kristen pasti menempatkan Yesus sebagai Kristus karena makna dari Kristen adalah pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Yesus yang lain, tapi pengikut Yesus sebagai Kristus, maka disebut Kristen. Pengikut Gus Dur disebut Gusdurian. Orang Indonesia disebut Indonesian. Orang pengikut Kristus disebut Kristian atau Kristen. Jadi menempatkannya seperti apa? Ya sebagai Kristus, sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Kisah 3 ayat 13, Yesus disebut sebagai hamba dari Allah. Allah yang mana? Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita, katanya ya. Jadi Yesus adalah Kristus. Demikian jawabannya. Ya, pertanyaan kedua, boleh Pak? Iya, silakan. Ya, pertanyaan kedua, jika Bapak mengatakan bahwa Bapak seorang pengikut Kristus, jadi ajaran Yesus yang mana yang diikuti oleh Unitarian ini? Dalam hal konsep ketuhanan jelas ya monoteis. Terus dalam hal yang lain, dari masalah ritual, kemudian halal haramnya sesuatu, perintah-perintah dan lain sebagainya, konsep-konsep yang dibawa oleh Yesus itu apa saja yang diikuti oleh Kristen Unitarian maksud saya. Iya, sebenarnya Kristen yang Alkitabiah ya pasti Unitarian, kira-kira begitu ya. Jadi itu hanya istilah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Unitarian hanya istilah.
Cuman kalau tadi dari awal saya dikatakan unitarian, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya lebih nyaman menyebut sebagai istilah Kristen aja. Karena di Alkitab tidak ada kata unitarian, tapi adanya Kristen ya. Baik, saya jawab ya. Jadi seperti apa? Dalam Roma 10 ayat 17 dijelaskan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya seorang Kristen yang Alkitab pasti mendengarnya bukan dari kata-katanya Frans Donald, bukan dari dengar kesaksian manusia, bukan dari dengar kata-katanya rasul, nabi, bukan. Tapi imannya Kristen yang benar adalah dengar dari firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Sehingga segala pemahamannya juga harus berdasarkan apa kata Kristus. Satu contoh, misalkan tentang siapa satu-satunya God, satu-satunya ilah yang benar. Kita tidak tanya kepada Bapak Gereja, kita tidak tanya kepada Pak Pendeta, Pak Pastor, Bapak Romo, buku teologi ini, sekolah teologi, tidak. Tapi kita tanyanya kepada Yesus sebagai pusat dari Kristen. Nah, Yesus, siapa satu-satunya Allah yang benar? Dan dijawab oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Bapa, engkaulah satu-satunya God atau Theos yang benar. Bahasa Yunaninya ton monon aletinon theon. Itu tentang Allah. Kemudian tentang hal-hal lainnya, kalau saya jawab semua ya banyak sekali, Bu ya. Jadi semua yang diajarkan oleh Yesus itu yang kita akan ikuti. Tentang konsep Allahnya seperti apa. Kemudian tentang cara atau syarat-syarat mengikuti Yesus. Saya tidak percaya kata gereja A, gereja B, gereja C, tidak. Tapi persis seperti yang tertulis dalam keempat Injil. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes itu jelas syarat-syarat mengikuti Yesus. Pengikut Yesus disebut Kristen ya. Kisah 11 ayat 26. Orang Kristen sama dengan murid Yesus. Jadi syarat menjadi Kristen sama dengan syarat menjadi murid Yesus. Nah, jadi siapa yang bisa disebut Kristen itu harus syaratnya memenuhi syarat seperti yang disampaikan Yesus. Pertama, harus menyangkal diri setiap hari. Jadi setiap hari betul-betul hidupnya untuk Yesus. Kalau saya hidup, saya ngaku Kristen, tapi hidup saya masih mikirkan cita-cita saya, hobi saya, anak saya, istri saya, pacar saya, suami saya, pekerjaan saya, masa depan saya. Maka kata Yesus, kamu tidak layak bagiku. Nah, ini standarnya seperti itu. Jadi betul-betul harus persis seperti kata-kata Yesus. Syaratnya jangan dibuat sendiri. Karena datang ke gereja setiap minggu nggak bisa. Harus ikut Yesus setiap hari. Setiap hari fokusnya betul-betul apa yang Yesus inginkan. Kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Oke. Baik, yang lainnya. Sudah dijawab sama Bapak Frans, Mbak. Oke, karena ini bukan debat, okelah saya. Iya. Iya, mengikuti rule ya Mbak. Buat partisipan lain, kalau memang sudah dapat jawaban dari Pak Frans, silakan dicatat. Bisa jadi materi buat besok kalau ada room debat. Jadi ini sekarang saya lanjut ya. Saya untuk yang barusan selesai, handraisnya tolong diturunin. Ini berikutnya saya lihat urutannya tadi Pak Richard Edward yang handraise. Silakan Pak Richard Edward. Maaf Pak Richard, sebentar, hanya 2 pertanyaan dan kalau sudah dijawab sama Bapak Frans, Bapak tidak boleh melebar kemana-mana ya. Silakan Bapak catat saja apa yang dijawab oleh Bapak Frans. Oke, silakan. Iya, oke. Halo, selamat malam semuanya. Shalom Aleihim. Assalamualaikum teman-teman. Ya, selamat malam. Pak Frans, belum? Ya, silakan Pak Richard. Ya, perkenalkan saya Richard. Saya seorang Kristen Protestan. Saya mau bertanya dong Pak, dalam 2 hal ini yang masih mengganjal di hati saya dan belum sempat saya temukan jawaban pastinya. Untuk pertanyaan pertama Pak, coba tolong Bapak jelaskan definisi pengertian dari Trinitas. Apakah benar yang dituduhkan oleh beberapa umat Muslim kalau Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Yang saya tahu kita menyembah 1 Tuhan.
Tapi di Alkitab tidak ada kata Trinitas, hanya ada peristiwa Trinitas. Bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, Pak Frans, ini kan besok saudara Muslim kita merayakan Idul Adha ya. Nah, dalam sejarah Kristen, Yahudi, dan Islam, Idul Adha ini sering dikaitkan dengan pengorbanan Abraham peristiwa Abraham yang mengorbankan anaknya. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran itu dicatat bahwa Nabi Ibrahim atau Bapak kita Abraham mengorbankan anak yang bernama Ismail. Tapi dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Bapak Abraham mengorbankan anaknya kandung Ishak. Yang benar yang mana menurut Bapak ini biar bisa mencerahkan bagi umat Muslim? Terima kasih Pak Frans, memberkati, sehat selalu. Ya, terima kasih banyak Pak Richard, bagus sekali pertanyaannya ya. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu, ya, tentang Trinitas ya. Jadi tadi ketika saya mau jawab Ibu tadi, saya sudah sampaikan bahwa iman Kristen yang Alkitabiah sesuai dengan Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari mendengar firman Kristus. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi imannya orang Kristen yang asli harus dengar dari kata-katanya Kristus, bukan dari kata-kata teolog, profesor, dokter, gereja, siapapun bukan, tapi dari kata-kata Kristus. Nah, ketika Trinitas ini akan berhubungan dengan konsep Allah, tentang konsep God. Ya. Nah, ketika Yesus Kristus berbicara tentang God yang satu itu, Yesus Kristus tidak pernah sekalipun mengatakan God itu ada Trinitas. Di Alkitab tidak ada satupun ayat dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan konsep bahwa God yang benar adalah Trinitas. Tidak ada. Ya. Itu singkatnya. Kalau penjelasan panjang lebarnya bisa saya jelaskan berhari-hari, enggak tuntas. Tapi di channel YouTube saya, di channel Wartawan Injil, saya sudah membuat lebih dari 200 video yang membongkar dan membuktikan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Intinya di situ. Ya, saya kutipkan satu ayat aja di 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 dikatakan di situ Paulus menasihati kita jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran, jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi kalau di Alkitab memang tidak ada tertulis tentang Trinitas, ya jangan diada-adakan. Nah, perihal ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang sering dianggap mengajarkan Trinitas, saya tidak akan bahas di sini karena panjang nanti itu. Tapi teman-teman bisa lihat di channel YouTube Wartawan Injil, buka di playlist Trinitas Tidak Alkitabiah. Di situ ada ratusan video yang membuktikan bahwa semua ayat-ayat Alkitab yang dianggap atau diduga atau diasumsikan mengajarkan Trinitas sebenarnya sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Sama sekali tidak mengajarkan Trinitas sebenarnya. Itu jawaban yang pertama, Pak. Saya tahu tentunya jawabannya tidak memuaskan karena kita bicara Trinitas itu memang tidak bisa dalam waktu hitungan menit ya. Baik, saya langsung sekarang menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi tentang Bapak mengatakan bahwa di dalam kitab suci Al-Quran dikatakan bahwa yang akan dikorbankan adalah Ismail. Sedangkan dalam Bible atau pemahaman Yahudi dan Kristen yang akan dikorbankan adalah Ishak. Dengan segala hormat harus saya tegaskan di sini bahwa sebenarnya ya di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada satupun disebutkan nama anak itu adalah Ismail. Al-Quran sama sekali tidak menyebut nama. Itu sebabnya kalau Bapak buka di channel-channel YouTube, sebenarnya banyak juga ustadz-ustadz yang membahas hal itu. Di dalam kelompok saudara-saudari Muslim sendiri, ada golongan yang meyakini bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Dan kelompok yang lain, banyak kelompok ini meyakini bahwa yang akan dikorbankan adalah Ismail. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran sama sekali tidak ada menulis nama anak itu adalah Ismail, tidak. Tetapi ada tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa Ismail memang iya.
Jadi ada ulama atau ustadz yang menafsirkan begitu. Tapi juga banyak kelompok ustadz atau ulama-ulama yang meyakini bahwa itu Isa. Nah, tetapi saya tidak akan membahas pada perdebatan itu karena kita akan bahasan khusus ya. Tetapi intinya di kisah tentang siapa yang akan dikorbankan oleh Ibrahim atau Abraham itu sebenarnya intinya bukan di soal siapa anaknya. Pesan dari ayat itu adalah jadi kepatuhan, ketaatan Ibrahim kepada God-nya itu yang harus kita tangkap pesannya. Ibrahim lebih memilih mengorbankan anaknya, siapapun anaknya ya, daripada tidak mentaati perintah Allah, kan begitu. Nah, jadi kita kadang sering terjebak, kita memperdebatkan hal yang bukan substansi atau yang bukan menjadi pesan. Pesan daripada Alkitab maupun Al-Quran adalah bahwa Ibrahim lebih mentaati Allah daripada mentaati kehendak pribadinya atau keinginan pribadinya. Tapi dia rela mengorbankan keinginan atau hasrat pribadinya demi mentaati perintah Allah. Begitu Pak penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, silakan, ada lagi yang mau. Yang sudah raise hand itu ada yang raise hand. Siapa ini tadi moderatornya ya? Ukti binti Yamin mana ya? Silakan Bang Farhan. Oke, saya dulu ya, sebentar ya. Selamat malam, salam Bang Fran Donald ya. Kenalkan, saya Farhan ya. Saya tertarik dengan kalimatun sawa tadi ya. Jarang orang-orang dalam dunia lintas agama ini memperbincangkan tentang kesepakatan ya. Ini kalau di dalam Al-Quran itu ada ya, di dalam Ali Imran ayat 64 ya. Bagaimana kita untuk mencari sebuah kesepakatan dari sebuah perbedaan. Sebenarnya saya tertarik kalau ini dikatakan sebagai trigger untuk mencari persamaan antara tiga agama samawi ini sebenarnya berujung pada pada bapak kita semua, yaitu Abraham. Ini adalah titik trigger persamaan yang harus kita gali sebenarnya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Frank Donald tadi yang mengatakan bahwa betul bahwa secara ijma memang banyak yang mengatakan Ismail. Tapi konteks dari pengorbanan itu sebenarnya harus kita gali, bukan dari siapanya tapi apanya konteksnya itu. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Bang Frank Donald. Nah, pertanyaan saya Bang Frank Donald, kalau memang Unitarian ini adalah sebagai sebuah monotheism dan ingin mencari kalimatun syawa, kita kebersamaan dalam sebuah pemikiran tentang ketauhidan monoteisme ini. Bagaimana Bang Farhan Donald menempatkan sisi perbedaan internal Kristen sendiri ya, ketika mereka mengatakan bahwa ada tiga oknum entitas di dalam kekristenan itu sendiri. Ini yang sebenarnya memberi sebuah halangan sedikit tentang mencari kebersamaan antara tiga agama samawi ini. Demikian Bang Farhan Donald, terima kasih waktunya. Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali Bang Farhan ya. Baik, saya langsung jawab ya. Saya kalau kepada kekristenan atau orang-orang gereja saya tegas. Saya sering sekali memberikan ilustrasi atau analogi begini. Jadi kita harus bisa membedakan antara uang yang asli dengan uang yang palsu. Sekalipun misalkan saya belum punya uang ya, tapi paling tidak saya harus tahu uang yang asli ciri-cirinya seperti apa, yang palsu seperti apa. Atau kita juga harus tahu membedakan antara tentara yang asli dengan tentara yang gadungan. Ya, jadi kalau di sosial media itu kan banyak sekali kadang orang ngaku tentara, kemudian nipu-nipu banyak orang, banyak korban juga ya. Atau polisi.
Ada polisi gadungan juga di sosial media. Atau dokter, banyak dokter, orang ngaku dokter ternyata gadungan. Nah, alangkah gawatnya kalau dokter gadungan berkeliaran bercampur baur dengan dokter yang asli di masyarakat. Tentara yang gadungan bercampur baur dengan tentara yang asli, bebas berkeliaran. Polisi juga gitu, mau gadungan mau asli udah enggak apa-apalah campur baur. Uang juga gitu. Di negara Indonesia misalkan orang mau buat uang palsu, uang asli tidak apa-apa, pokoknya beredar bebas di masyarakat. Apa yang terjadi? Negara akan chaos. Nah, itu saya berikan ilustrasi. Kita bicara konteks Kristen dulu, belum Muslim ya, Kristen dulu dalam konteks Kristen. Hari ini banyak kelompok orang mengaku sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Nah, syarat menjadi pengikut Yesus itu sangat jelas tertulis di Alkitab. Yesus memberikan syarat orang bisa mengikuti dia. Itu syaratnya sangat jelas tertulis. Nah, kemudian ciri-cirinya juga. Kalau orang ngaku Kristen, kemudian God, kita nggak usah ngomong soal God dulu, tentang teosnya, atau sembahan. Kesembahannya berbeda dengan yang diberitakan oleh Yesus. Kira-kira orang itu Kristen beneran atau Kristen gadungan? Maka di Alkitab ada istilahnya domba atau kambing ya. Domba itu Kristen yang asli. Ya, jadi bahasa-bahasa binatang ini khas Alkitab ya. Yesus disebut sebagai singa, juga disebut sebagai anak domba ya. Pengikut Yesus juga disebut sebagai domba. Pengikut Yesus yang palsu disebut sebagai kambing. Kembali ke tadi bahwa pertanyaannya kan Mas Far, bagaimana dengan dalam Kristen ada yang Trinitas, ada yang tidak Trinitas. Jawabannya jelas, kalau Godnya beda dengan yang disampaikan Yesus, sudah jelas bukan Kristen. Bisa dibilang Kristen, tapi Kristen tidak asli, atau mirip Kristen, atau seperti Kristen. Masing-masing golongan sebenarnya harus kembali kepada Alkitab. Roma 10 ayat 17 tadi. Kristen itu imannya harus timbul dari iman Kristus. Dikatakan tanya benar siapa Allah yang benar. Dia bisa ngomong jadi Trinitas, jadi Trinitas, jadi apa. Tetapi kalau kita tanya kepada Alkitab, firman Kristus jelas, siapa God yang digambarkan oleh Kristus? Jawaban Yesus sangat jelas. Bapa, engkaulah satu teos yang Bapa, engkaulah satu-satunya. Maaf menyala sebentar, Bang Frans, maaf menyala sebentar. Itu Bang Jen, maaf, tolong di mute ya. Soalnya noise. Silakan lanjut. Iya. Jadi seperti itu, Mas Fahran. Nah, untuk mencapai titik temu Kalimatun Sawa, singkatnya gini, gampangannya begini. Jadi baik Yudaisme sebagai penerus iman Ibrahim harus menjadi Yudaisme yang betul-betul taat kitab suci. Kristen juga harus betul-betul persis seperti yang tertulis di Alkitab. Muslim juga harus persis seperti yang taat tertulis di Al-Quran. Nah, jadi saya kasih ilustrasi tadi. Tentaranya, tentara asli beneran. Polisinya, polisi asli sungguhan. Dokternya, dokter sungguhan. Nah, maka bisa bersinergi membangun negara Republik Indonesia bersama-sama. Tapi kalau tentaranya ada campuran tentaraan, tentara gadungan, campur baur, polisinya juga campur baur, ada yang palsu, ada yang asli, ya nggak karu-karuan jadi. Nah, jadi semua, saya mau tegaskan di sini, semua teman-teman, saudara-saudari yang sering debat, khususnya Islam Kristen ya, sering debat bahkan konflik sampai bermusuhan, itu sudah pasti salah satu tidak asli. Bisa jadi Islamnya yang tidak asli, atau Kristennya yang tidak asli, atau dua-duanya palsu. Kalau asli,
pasti hubungannya persis seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad bisa menikah dengan seorang perempuan dari keluarga Kristen. Siti Khotijah itu dari keluarga Kristen. Pamannya Siti Khotijah adalah pendeta Warokoh bin Nawfal. Dan Nabi Muhammad juga sangat dekat dengan orang-orang Kristen. Di Al-Quran di hadis juga dikatakan bahwa orang-orang yang terdekat denganku adalah pendeta-pendeta Nasrani. Nah, kemudian juga ada perjanjian-perjanjian khusus dengan orang-orang Nasrani ya, bahkan sampai dikatakan kalau orang Nasrani mau membangun gereja, mau membangun apa, harus diberikan bukan pinjaman tapi diberikan bantuan, dan perjanjian itu menjadi perjanjian selama-lamanya. Nah, cuman hal-hal seperti ini kan sudah jarang dibahas. Sebagian orang yang dengan segala hormat harus saya sampaikan ya, sebagian orang yang mengaku sebagai ustadz kadang malah memprovokasi untuk memusuhi non-muslim. Ya, itu sebuah spirit yang sangat berbeda dengan Islam yang ada tertulis di Al-Quran. Sangat berbeda dengan spiritnya Rasulullah Nabi Muhammad. Ketambahan dari sisi kekristenan, saya tidak bilang Kristen, tapi kekristenan atau orang-orang gereja juga begitu. Banyak yang nggak asli. Nah, jadinya nggak asli ketemu nggak asli, pasti ribut. Asli ketemu nggak asli, ribut. Apalagi nggak asli ketemu nggak asli, pasti ribut, konflik. Dan salah satu konflik yang terbesar kan ya mempermasalahkan tentang konsep Trinitas tadi, tentang kealahan atau God. Ya. Nah, kalau Kristennya mau betul-betul kembali kepada Alkitab, pasti sama dengan Yahudi. Kristen tuh nggak bisa pisah dengan Yahudi. Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Yohanes bahwa God atau Allah yang dia sampaikan adalah Allahnya bangsa Yahudi. Yesus berkata, apa yang kamu sebut sebagai Allah, itulah yang aku beritakan. Nah, sehingga Allahnya Yahudi juga Allahnya Kristen, juga Allahnya Islam. Ketemu sudah nyambung. Enak sekali, gampang banget sebenarnya. Tetapi kalau maka dari dari sisi saya sebagai orang-orang yang sering berkontak dengan kekristenan atau gereja ya, saya harus sering-sering menyampaikan hal ini kepada teman-teman yang ngaku Kristen. Pastiin jadi Kristen yang asli. Kalau enggak, mesti jadi masalah. Contohnya itu tadi, membahas tentang God, tentang Allah, tentang sesembahan. Nggak selesai-selesai. Kenapa ya? Karena nggak ikut Yesus. Kristen itu kan gampang. Namanya Kristen kan pengikut Kristus. Dari kata Kristus, maka pengikutnya di Kristen. Jadi ikuti aja apa kata Kristus. Kalau Kristus bilang bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 20 ayat 17 juga. Ya sudah, percaya. Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu pemimpin atau satu Tuan, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu pemimpinnya Paulus. Allahnya Paulus siapa? Bapa. Bukan enak. Oke. Allahnya Paulus Bapa. Allahnya Yesus Bapa. Allahnya umat Muslim siapa? Allah juga. Allahnya bangsa Yahudi Yahweh. Sama. Menarik Bang Donald. Saya tertarik. Saya sudah memahami konteksnya ya. Kembali kepada pembahasan tadi yang tentang dunia debat ini ya. Ini yang saya sangat sayangkan ya. Terjadi sebuah provokator karena memang kapasitasnya untuk terjun di dunia debat ini kadang-kadang nggak mumpuni gitu loh. Mereka yang hanya dengan militansi, dengan giroh saja tanpa dibarengi dengan ilmu yang mumpuni, sehingga mereka hanya menghujat kadang-kadang. Sehingga terjadi sebuah perpecahan dalam dialog ini yang akhirnya malah bukannya menemukan titik temu kalimatun sawah itu, tapi malah terjadi perpecahan. Dialog bukan untuk menyatukan, malah untuk memecah belah gitu loh. Nah, ini yang saya juga tadi di channel saya juga saya sempat prihatin dan saya buat konten juga. Mau dibawa kemana sebenarnya dialog lintas agama ini gitu loh. Ini mau dibawa ke dalam perpecahan atau di dalam persatuan gitu. Sangat naif sekali kalau kita mengatakan bahwa dialog lintas agama untuk cari menang-menangan. Sangat naif. Karena sebuah agama bukan untuk menang kalah, tapi bagaimana titik temu dan menjadi kehidupan menjadi lebih baik bagi umatnya. Nah, yang menarik adalah ini Bang Fran Donald. Nah, ada titik yang sebenarnya bisa kita temukan, yaitu bahwa
Kalau begitu Yesus berarti Tuhannya adalah Bapa. Di sana tidak ada lagi multi choice ya. Itu cuman satu choice doang, yaitu tentang Bapa itulah Tuhan itu sendiri, bukan yang lain. Nah, kalau seumpama umat Kristen ini memahami hal seperti ini, sebenarnya banyak kalimat sawah yang kita bisa kesepakatan dalam hal ini banyak. Contoh Abraham sebagai titik triggernya, Yesus sebagai nabi. Kita nabi juga menghargai. Nah, sebenarnya banyak untuk itu. Menurut Bang Fran Donald, apa yang mesti kita lakukan sih untuk menemukan sebuah kesepakatan dalam dunia lintas agama? Terima kasih Bang Fran Donald waktunya. Saya sapa dulu sahabat saya, Rion. Malam Rion. Shalom, Mas Frans Donald. Oke, sebentar. Biarkan Pak Frans Donald menyelesaikan. Oke, silakan. Sampaikan Bang Farhan. Dan untuk Bang Farhan, pertanyaannya sudah 2 tadi. Iya, kalau baik sudah, saja. Oke, silakan. Ya. Oke. Oke, silakan. Ya, jadi yang jelas kita tidak bisa menghalangi ya orang-orang yang memang ingin membanggakan golongannya sendiri, ingin mengklaim sebagai kelompok yang paling benar. Itu nggak bisa dihalangi ya di dunia yang sudah begitu terbuka seperti sekarang. Maka orang bisa membuat channel-channel YouTube bebas. Tetapi kalau saran saya adalah Mas Farhan, perbanyaklah kita membuat channel memang fokus mencari kalimatun sawa, titik temu. Beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah membuat salah satu video. Saya bilang saya mencari teman atau partner dari Muslim yang mau video bareng saya, dan kita lebih banyak bahas tentang titik temu atau kalimatun sawa. Karena kalau nyari video-video yang membahas tentang pertikaian, konflik, kontradiksi dan sebagainya itu sudah terlalu banyak ya. Dan memang betul mau dibawa kemana? Yaitu hanya di kepuasan ego. Perbedaan-perbedaan itu hanya memuaskan ego, dan itu semua semu sebenarnya. Tapi ketika kita menyadari bahwa sebenarnya kita berasal dari sumber yang sama. Izinkan dalam kesempatan ini saya mengutip surat Paulus ya, di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Jadi kita harus sadar bahwa sumber segala sesuatu berasal dari Dia, Allah Bapa yang satu. Nah, kalau kita sudah paham begitu, sebenarnya kita akan sadar dengan sendirinya bahwa apa gunanya gitu loh membanggakan kelompok saya, kelompok dia, kelompok ini buat apa? Tapi kalau kita sudah sadar bahwa kita berasal dari satu, kita semua satu saudara, nah, marilah kita mencari titik temu kalimatun sawa itu kan. Cuman ini rananya bukan di pengetahuan intelektual, Mas Farhan. Jadi manusia itu kan memiliki kesadaran 3. Saya secara garis besar saya beri 3 ya. Jadi kesadaran fisik, kesadaran intelektual, dan kesadaran spiritual. Nah, kalau orang mainnya hanya di kesadaran sampai intelektual saja, paling banter ya gitu, menang-menangan, debat-debatan, rebutan bener. Tapi kalau orang sudah mencapai kesadaran spiritual, akan lain lagi, motivasinya tuh inginnya baik ya, inginnya mencari kemaslahatan, kebersamaan. Sudah tidak lagi merasa paling benar, jadi tidak lagi ingin menang-menangan. Nah, maka dari itu saya mengharapkan dari pertanyaan Mas Farhan, bagaimana jalan keluar atau caranya? Ya perbanyaklah channel atau video-video yang membahas tentang kalimatun sawa, titik temu. Saya dulu sebelum ada YouTube seperti sekarang, tahun 2004-2005 itu saya aktif dengan teman-teman dari kelompok Muslim tertentu ya. Dari teman-teman waktu itu saya dekat dengan Sumanto Al-Qurtubi, kemudian juga dari Gus Nuril ya, Panglima Barisan Berani Matinya Gus Dur itu sangat aktif ya di dunia
dakwah ke kampung-kampung desa itu mengatakan bahwa God atau ilahnya yang disembah adalah ilah yang sama. Ya, bahwa kita betul-betul memiliki Bapak leluhur yang sama. Kita ini ciptaan dari Allah yang sama. Nah, tetapi dalam perkembangan dunia per-YouTubean, memang hal-hal seperti ini kayaknya masih sangat jarang dan langka. Jadi, marilah kita perbanyak. Terlalu indah, luar biasa ya, bahwa ketika kita menemui titik temu, misalkan membahas tentang Isa Al-Masih, lebih banyak kan channel-channel YouTube membahas perbedaan. Oh, Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Akhirnya fokusnya hal-hal yang berbeda yang dicari. Padahal kalau kita fokus ke hal-hal yang sama, wah itu luar biasa. Ternyata betul-betul Isa itu ya Yesus itu. Yesus itu ya Isa itu. Dan itu ada banyak hal yang bisa kita dapati. Dan itu sudah saya bahas di beberapa video-video saya terdahulu, membuktikan tidak bisa dibantah bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Baru seperti itu tentang Allah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yehovah Elohim? Itu sangat jelas. Baik, demikian Mbak Mas. Oke, silakan. Baik, sudah cukup. Baik, Oke, saya terima lihat kasih. yang Hendra dari In My Name, silakan. Pertanyaan cukup 2 ya. Kalau sudah dijawab sama Pak Frans, tidak boleh melebar kemana-mana. Silakan dicatat kalau sudah dijawab sama Pak Frans. Oke, In My Name. Oke, baik. Salam kenal Pak Frans Donald, saya Yuda. Saya satu saja, nggak nanya 2 karena artinya ada banyak yang akan bertanya sama Bapak. Saya tuh sebenarnya masih penasaran, lebih tepatnya masih ingin tahu jawaban dari Pak Frans Donald tentang Kitab Wahyu ayat 1 sampai mana, Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8. Karena dari teman-teman Kristen sendiri kan selalu mengutip itu kalau dalam perdebatan, misalkan Yesus adalah Alfa dan Omega. Sedangkan saya sendiri ketika saya menemukan suatu hal yang baru, kayak misalkan bukan dalam terjemahan baru LAI tapi kayak Selabir gitu kan, di situ dikatakan Yesus itu tidak berkata aku Alfa dan Omega, tapi di situ disebutkan Tuhan Allah berfirman. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Frans Donald untuk ini? Bisa dijelaskan untuk itu? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Mas In My Name ya. Namanya In My Name. Baik, Yuda Pak. Yuda Pak. Iya. Yuda, Mas Yuda ya. Iya. Jadi kalau membaca Kitab Wahyu itu kuncinya di pasal 1 ayat 1. Dipahami dulu. Ya, saya bacakan. Wahyu pasal 1 ayat 1. Nanti kalau ini baca Wahyu ayat-ayat berikutnya jadi jelas. Kalau kita patokannya tidak lari dari Wahyu 1 ayat 1. Saya bacakan. Inilah wahyu Yesus Kristus. Berhenti dulu kita di situ ya. Inilah wahyu dari siapa? Yesus Kristus. Wahyu dari siapa? Yesus, orang yang diurapi oleh Allah. Kristus artinya kan orang yang diurapi. Inilah wahyu dari Yesus, orang yang diurapi oleh Allah. Baik, kita lanjut. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Makin jelas kan? Inilah wahyu Yesus Kristus, bukan hasil karyanya Yesus sendiri, bukan sakarep Yesus sendiri, tapi wahyu Yesus Kristus dari mana? Dikaruniakan Allah kepadanya. Dari Wahyu 1 ayat 1 sudah jelas. Ada 2 di sini. 1, si penerima wahyu, yaitu Yesus. Dan si pemberi wahyu, yaitu Allah. Ya, jelas ya. Jadi Yesus bukan sumber wahyunya, tapi Yesus penerima karunia wahyu. Siapa pemberinya? Allah. Siapa penerimanya? Yesus. Very clear gitu. Lanjutnya.
Itu kok ramai sekali ya suara anak kecil. Yang noise sebentar, saya lihat. Tolong di ini tolong. Ya. Sebentar, saya lihat. Baik, saya lanjut ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Di sini Yesus. Jadi Allah memberi karunia wahyu kepada Yesus. Kemudian Yesus menyampaikan supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ada empat pihak ya. Allah yaitu Bapa memberikan karunia wahyu kepada Yesus. Yesus kepada malaikatnya. Malaikat kepada siapa? Yohanes. Nah, jadi tahap-tahapnya gitu. Sumbernya dari Allah. Allah ke Yesus. Yesus ke malaikatnya, malaikat ke Yohanes. Kita lanjut lagi. Ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Terus, salam kepada ketujuh jemaat. Nah, jadi wahyu dari Allah Bapa tadi dikaruniakan ke Yesus, Yesus ke malaikat, malaikat ke Yohanes, Yohanes terus buat siapa? Untuk ketujuh jemaat. Di tahapannya begitu. Sekali lagi ya, dari Allah Bapa ke Yesus. Yesus apa? Kristus. Yesus itu Kristus, orang yang diurapi oleh Allah. Dari Yesus ke siapa? Ke malaikatnya. Dari malaikat ke siapa? Ke Yohanes. Dari Yohanes ke siapa? Ketujuh jemaat. Baik, kita lanjutkan ya. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes. Salam yang pertama dari siapa? Dari Yohanes. Kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Koma. Dari dia. Dari dia siapa ini? Dijelaskan di ayat ini, ayat 4. Dari dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi si dia ini bergelar yang ada, yang sudah ada, dan yang ya. Kemudian dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ya, jadi perhatikan, salamnya dari siapa? Dari Yohanes. Kemudian dari dia yang bergelar yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Yang ketiga, dari ketujuh roh. Kemudian yang keempat, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Nah, jadi salamnya ada dari empat pihak itu. Nah, perhatikan baik-baik. Salamnya dari siapa? Pertama dari Yohanes, kedua dari dia. Si dia yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, si dia yang sudah ada dan akan datang ini jelas bukan Yesus. Karena Yesus disebut ke yang keempat. Ya, di ayat yang ke-5 dikatakan. Dan dari Yesus Kristus. Ya. Nah, maka ketika kita sudah memahami empat pihak ini, Allah Bapa, ada Yohanes, ada malaikat, ada tujuh jemaat, ada tujuh roh, kemudian ada Yesus. Maka kita baca terus ke ayat yang ke-6 ya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Jadi Allah itu siapa? Bapaknya Yesus. Oh iya benar. Very clear. Kemudian di ayat ke-7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, supaya mereka yang telah menikam dia. Siapa yang ditikam? Tahu. Tujuh jemaat atau Yohanes atau ketujuh roh atau Allah Bapa atau Yesus. Yesus. Ya. Kemudian dan semua bangsa bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kemudian di ayat ke-8, ini yang sering menjadi masalah. Ayat ke-8 ini sebenarnya masalahnya ada di tanda kutipnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tanda kutip yang kurang tepat di sini ya. Berbeda dengan beberapa terjemahan Alkitab lainnya dalam bahasa Inggris.
Jadi di ayat ke-8 itu tanda kutipnya Investasi dong. I am the Alpha and the Omega. Tanda tutup. Kutip buka, aku adalah Alpha dan Omega. Tutup. Says the Lord God. Kata Tuhan Allah. Harusnya begitu. Ya, sedangkan di Alkitab terbitan LAI ditulisnya aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang akan datang, yang maha kuasa, kurung tutup. Ini tidak tepat. Sehingga bisa ditimbulkan pemahaman seolah-olah itu adalah Yesus. Padahal tidak. Jadi di ayat ke-8 kita tadi diberitahu oleh ayat yang ke-4. Bahwa siapa yang bergelar dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Adalah Bapa. Bukan Yesus. Alfa dan Omega yang dimaksud di ayat 8 itu bukan menunjuk kepada Yesus. Itu disebutkan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Yang maha kuasa itulah yang di ayat 1, Wahyu 1 ayat 1 dikatakan sebagai yang mengaruniakan wahyu kepada Yesus Kristus. Maka kalau kita membaca Wahyu ayat-ayat berikutnya semakin jelas terang benderang. Misalkan di Wahyu 3 ayat 12, Yesus bahkan mengatakan barang siapa menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Yesus punya Allah. Jadi Yesus mau di bumi, di sorga tetap memiliki Theos, memiliki God, memiliki Allah. Sangat jelas, terang benderang sebenarnya. Begitu Mas. Penjelasan dari Wahyu 1 itu. Terima kasih. Oke, sudah ya Pak. Pak, maaf ini ada lagi satu yang hand raise namanya Aderion. Ya, silakan, Aderion, ya sebentar Pak. Saya kasih ini penjelasan dari Aderion buat Aderion. Aderion, pertanyaan maksimal 2. Dan kalau sudah dijawab Pak Frans, kamu tidak boleh melebar ya. Kamu catat aja ya. Oke, silakan. Oke, shalom alaikum Mas Frans. Iya, Mas Aderion. Iya, Mas Frans, aku mau nanya. Yesus itu tuh sebenarnya kalau disebut firman itu adalah Allah di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu ciptaan atau bukan? Ya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau Bapak menyebut kalau misalnya Yesus itu ciptaan, bagaimana firman itu menciptakan segala ciptaan? Untuk apa? Itu pertanyaan kedua. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya. Pertanyaan yang sangat bagus disampaikan oleh Mas Aderion, dan ini membutuhkan penjelasan yang cukup harus dipahami ya, harus cukup. Saya minta waktu yang agak panjang. Jadi begini, salah satu kunci memahami Alkitab tentunya adalah kita harus memahami istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab itu. Nah, kalau kita membicarakan sesuatu hal tanpa memahami maknanya, tentunya akan nggak nyambung. Nah, ada beberapa kata di Alkitab yang penting dipahami. 2 di antaranya adalah kata Allah atau bahasa Inggrisnya God dengan kata Tuhan atau bahasa Inggrisnya Lord. Aku tahu tuh Pak. Jadi kalau sudah memahami makna kata Allah yang ada di Alkitab atau God yang ada di Bible, maka ketika setiap kita menemukan kata God atau kata Allah, kita akan memahaminya dengan gampang dan sesuai dengan konteks. Misal saya kasih contoh. Di Keluaran 7 ayat 1, Musa disebut sebagai Allah. Kemudian Yehova di Ulangan 7 ayat 10 disebut sebagai Allah dari segala Allah. Loh, berarti ada banyak Allah. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Ya. Kemudian juga Yesus dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 mengatakan, kepada siapa firman disampaikan boleh disebut Theos atau Allah. Ya. Tadi kita lihat di dalam Keluaran 7 ayat 1 Musa disebut sebagai Allah karena Musa berfungsi sebagai penyampai pemberita firman.
Nah, kalau teman-teman buka di 2 Korintus 4 ayat 4, bahkan setan, iblis juga disebut sebagai theos. Di terjemahan LAI ditulisnya sebagai ilahi ya. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunaninya theos. Jadi setan, iblis itu juga Allah menurut Alkitab. Nah, itu sebabnya dalam Korintus 8 ayat 5 Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut theos atau Allah atau God, baik di sorga maupun di bumi. Sorga, siapa aja yang bisa disebut Allah? Mazmur 82 ayat 1. Malaikat-malaikat disebut sebagai para Allah. Ya, Mazmur 82 ayat 1, silakan dibaca. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Nah, saya sampaikan hal-hal ini ya. Contoh-contohnya masih banyak ayat-ayat yang lain. Hakim-hakim juga disebut Allah, kemudian arwahnya Samuel juga disebut Allah dan sebagainya ya. Malaikat yang bertemu dengan Musa itu juga disebut Allah. Malaikat yang bergumul dengan Yakub, yang berkelahi dengan Yakub dan Yakub menang, itu juga disebut Allah. Itu ayatnya ada di Hosea 12. Nah, jadi artinya teman-teman, banyak di Alkitab ini sosok atau entitas yang bisa disebut sebagai Allah. Allah di Alkitab tidak selalu menunjuk kepada Sang Maha Tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat di kamus Strong. Ya, bisa buka sendiri nanti. Di kamus Strong itu setidaknya definisi atau makna dari kata theos atau Allah atau God atau Elohim itu memiliki 4 makna. 1, bisa menunjuk kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Yahweh. Bisa menunjuk kepada hakim-hakim atau judges. Hakim-hakim juga disebut Allah. Bisa menunjuk kepada makhluk-makhluk ilahi atau para pembawa firman. Ya. Ini semua sebutannya dengan satu kata, theos atau Elohim kalau bahasa Ibrani. Nah, artinya kalau kita sudah paham bahwa maksud dari kata Allah yang ada di Alkitab ini bukan satu makna, maka Anda tidak akan bingung ketika membaca Ulangan 10 ayat 17 misalkan. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Allah atau theos di Alkitab itu kan gelar. Kalau di Indonesia ada gelar presiden. Saya beri contoh. Sang presiden mengundang seluruh presiden yang ada di Indonesia. Duh, presidennya ada berapa? Banyak. Presiden di Indonesia ada berapa? Ada banyak. Ada Presiden Indonesia Lawyers Club, Presiden Bank BCA, Presiden Bank Mandiri, Presiden ini, Presiden, ada banyak ribuan. Tapi kalau kita konteks kita bicara tentang Presiden Negara Republik Indonesia, hanya satu. Itu sebuah ilustrasi saja. Jadi ketika Ulangan 10 ayat 17 mengatakan Yahweh adalah Allah dari segala Allah, kita tidak bingung. Jadi maksudnya Yahweh itu Sang Maha Kuasa dari segala. Mas, ini moderator mana ya? Pertanyaanku bukan ke situ. Ini aku sangat Nanti saya akan jawab ke situ. Saya akan jawab ke situ. Terlalu lama. YouTube solong. Ini oke kan? Kita menjawab langsung menjawab dong. Ya, selesaikan dulu. Tadi kan pertanyaan sudah diutarakan sama Adi Rio. Moderatornya apa? Pertanyaannya apa? Coba. Jangan dikembalikan ke moderator. Ya, makanya biar kamu tahu. Ini kenapa saya bilang lama. Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Oh ya sudah. Gini aja, kamu turun dulu. Aku kasih kesempatan yang bertanya. Nanti kamu bisa tanya lagi. Kamu turun dulu. Kau turun? Ya. Oke, lanjut. Oke, maaf, Mas. Lanjut, silakan. Aku tunggu. Ya. Makanya saya bilang, saya harus jelaskan dulu definisi dari kata Allah. Nanti akan mengarah kepada pertanyaan Anda di Yohanes 1 ayat 1. Tapi Anda paham dulu bahwa kalau orang Indonesia ngomong presiden, ini bisa maksudnya Presiden Republik Indonesia, atau Presiden ILC, atau Presiden Bank Mandiri, atau Presiden yang mana. Ini harus dipahami. Nah, begitupun ketika kita membahas kata theos atau Elohim atau Allah yang ada di Alkitab. Lalu Ulangan 10 ayat 17 mengatakan Yahweh adalah Allah segala Allah. Pegang dulu ini. Jadi Allah segala Allah siapa? Yahweh. Jadi kalau ada Allah-Allah yang lain, sudah pasti bukan Yahweh. Nah,
Di Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 Yesus mengatakan pembawa firman boleh disebut Theos. Sekarang masuk ke pertanyaan Mas Aderion. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Sang Firman. An arche an ho logos. Pada mulanya adalah ho logos. Bukan logos, tapi ho logos. Si Firman. Si Firman itu bersama-sama dengan ton theon. Sang Firman itu bersama-sama dengan Sang Allah. Dan Firman itu, si Firman itu adalah Theos. Jelas ya? Jadi ada ton theon, ada Theos. Si Firman disebut sebagai Theos, sebagai Allah juga. Tapi bukan ton theon, bukan Sang Maha Kuasa. Jadi kalaupun Yesus mau disebut sebagai Theos sama seperti Musa sebagai penyampai firman, nggak apa-apa. Karena makhluk ilahi, para malaikat, hakim-hakim, penyampai firman memang juga bisa disebut sebagai Theos. Demikian jawabannya. Baik, silakan yang lain. Oke, sudah cukup. Ini belum. Pertanyaan kedua belum. Pertanyaan kedua belum. Berapa? Pertanyaan kan ada 2. Ada 2 memang maksimal. Benar. Tadi baru 1. Iya. Oke. Jangan melebar ya kalau sudah dijawab. Tolong catat aja. Coba silakan moderator lanjutkan. Pertanyaan kedua saya apa? Loh, silakan. Kalau kamu bilang tadi masih pertanyaan 1, silakan. Iya, pertanyaan kedua saya gini, kalau memang firman itu adalah cipta, oke. Kalau memang firman itu ciptaan, lalu kenapa Allah itu harus menciptakan ciptaan untuk menciptakan segala ciptaan? Ya, pertanyaan saya. Baik, bagus ya. Pertanyaannya, Mas Aderion, kita langsung jawab ya. Oke. Pasti ya, memang pasti bagus ya. Hologos, Sang Firman yang dimaksud di Yohanes 1 ayat 1 itu adalah gelarnya Yesus. Yesus disebut sebagai Firman. Di Alkitab itu hanya ada di Injil Yohanes 1 ayat 1. Kemudian juga di 1 Yohanes 1 ayat 1. Dia disebut sebagai firman hidup yang bisa diraba, dilihat, diraba. Jadi ada wujud. Dan juga di Wahyu 19 ayat 13. Dikatakan namanya adalah firman Allah. Jadi firman yang ditujukan kepada Yesus itu adalah gelarnya Yesus. Sebentar Pak, Fandi, Galaxy A10 tolong di-mute ya. Ada suara noise soalnya. Biar yang bertanya biar jelas mendengarkan jawabannya. Tolong Fandi di-mute. Silakan Pak. Ya, jadi intinya firman yang disebutkan kepada Yesus itu adalah gelarnya Yesus. Yesus diberi gelar Sang Firman. Mengapa? Karena Yesus selalu menyampaikan firman-firman Allah. Maka di dalam Wahyu 19 ayat 13 dikatakan namanya adalah firman Allah. Jadi bukan betul-betul Yesus wujud. Kalau di Indonesia ada orang namanya Andi Firmansyah. Atau pendeta yang pernah debat dengan saya, Firman Legowo, yang sudah almarhum dia. Pak Pendeta Firman Legowo. Bukan berarti dia adalah kata-katanya Allah yang mak duduk jadi manusia. Bukan. Tapi orang itu bernama Firman. Andi Firmansyah, pemain sepak bola itu. Bukan dia firmannya Allah yang jadi manusia. Tapi orang itu diberi nama Firman. Nah, kata firman yang ditempatkan kepada Yesus, jadi karena di sini ada teman-teman Muslim juga, saya mau sampaikan. Di Al-Quran juga Yesus disebut sebagai firman Allah. Di hadis juga disebut sebagai firman, kalimatullah dan rohullah. Ya. Ini adalah gelar, bukan wujud aslinya. Wujud aslinya kata-katanya Allah, pikirannya Allah, itu beda dengan Yesus yang bergelar firman Allah. Jadi harus dibedakan di sini. Nah, kalau kemudian Pak pertanyaan Mas Aderion tadi, kenapa kok harus menciptakan? Saya mau tanya, kenapa ketika Allah, 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu. Tapi kenapa ketika sang sumber segala sesuatu menciptakan seorang bocah yang nanti diberi nama Aderion,
Allah Bapa tidak pernah datang ke Indonesia buat dari tanah menciptakan makhluk yang bernama Adirion. Tidak pernah. Tetapi melalui perantaraan bapak, papa, mamanya, kakek, nenek, buyut-buyut, sehingga ada perantaraan. Nah, sehingga pertanyaan Anda akan terjawab. Kalau Anda memahami tentang perantaraan, akan terjawab. Siapa yang menciptakan anak saya? Tentu kita bisa berkata Sang Maha Kuasa. Lalu kapan Sang Maha Kuasa datang ke Indonesia? Tidak pernah. Apakah Sang Maha Kuasa butuh bantuan saya untuk menciptakan anak saya? Apakah Sang Pencipta butuh bapak ibunya Adirion untuk menciptakan Adirion? Sama jawaban. Kalau ada perantaraan untuk menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain, masalahnya di mana? Jika Allah Bapa untuk menciptakan sesuatu melalui perantaraan Yesus atau perantaraan malaikat atau perantaraan kita, saya mau bikin pisang goreng melalui perantaraan Frans Donal, kan bisa. Mau menciptakan lagu melalui perantaraan seorang pencipta. Untuk apa, Pak? Pertanyaanku, untuk apa Allah itu menciptakan ciptaan untuk menciptakan segala ciptaan? Cara bekerjanya Allah Bapa memang penting, Pak. Ini kita harus interaktif. Kita nggak melebar ya. Kalau sudah dijawab, catat dulu aja, Rion. Maaf sedikit saya potong. Ini nggak melebar, Bu. Ya, maaf sedikit. catat aja dulu. Jangan-jangan karena banyak partisipan. Kita di sini mengundang Pak Frans Donal bukan untuk berdebat. Tapi saya tanggapin ya nanti ya. Boleh ya? Nanti ada timingnya. Kalau mau menanggapi atau mau menyanggah, nanti ada timingnya. Karena ini masih banyak yang hand raise. Sudah ya. Pertanyaanmu sudah kita kasih waktu dua pertanyaan sudah. Saya tunggu waktu saya. Silakan sudah. Biar diselesaikan sama Pak Frans. Silakan Pak Frans untuk menyelesaikan. Mas Frans di mute. Sebentar. Mungkin beliau masih minum karena dari awal masuk belum minum kalau aku lihat dari tadi. Menjawab banyak pertanyaan. Dia terpencet. Kalau minum dia kan minum. Tapi dia nggak minum, dia ngomong. Nah, itu dia benar. Yang benar jawabannya itu. Dia kepencet. Oke. Silahkan Pak Frans. Jawabannya adalah seperti tadi. Allah berkarya selalu memakai perantaraan. Selalu. Ya. Jadi kalau Anda tanya kenapa Allah menciptakan Adirion kok harus pakai bapak ibunya, kakek neneknya, buyut-buyutnya sampai Adam dan Hawa. Ya memang begitu caranya. Selalu ada perantaraan. Karena Allah menciptakan ciptaannya itu yang dikasihnya bukan jadi robot, jadi boneka diciptakan duduk diam. Tidak, tapi dilibatkan. Kalau saya mengasihi anak saya, ketika anak saya sudah umur 3 tahun, sudah mulai pinter, pasti saya bekerja, saya ajak. Ayo nak, buat ini yuk, buat ini. Tapi kalau saya tidak mengasihi anak saya duduk diam aja jadi kayak boneka. Segala sesuatu saya yang buat, kamu diam aja, enggak usah ikut-ikut. Nah, Allah Bapa bukan sosok yang seperti itu. Dia dalam menciptakan segala sesuatu selalu melibatkan ciptaan-ciptaan. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 20 dikatakan, marilah kita. Nah, orang itu kan bahasa melibatkan. Kalau orang Jawa itu nguongke, dimanusiakan. Sama seperti Presiden Jokowi ketika membangun Bandara Papua. Dia berkata, marilah kita membangun Bandara Papua. Yang datang bukan Jokowi, pacul, ngangkat-ngangkat foto. Dia ngutus menteri. Kemudian menteri ngutus pekerjaan umum kontak di Papua. Di sana yang mengerjakan tukang-tukang bangunan. Selalu ada perantaraan. Nah, Allah Bapa itu raja berkuasa. Dia tidak single fighter, segala sesuatu dilakukan sendiri. Namanya raja berkuasa itu segala sesuatu selalu memakai perantaraan, mendelegasikan. Nah, jadi jangan heran kalau Yesus diberi tugas khusus, manusia juga diberi tugas khusus. Ada yang diberi talenta membuat, kecerdasannya bisa membuat teknologi. Sekarang kita bisa Zoom seperti sekarang. Yesus Allah Bapa tidak pernah menciptakan Zoom, tidak pernah menciptakan gadget, tidak pernah menciptakan internet, tidak pernah.
Ya, tapi kita bisa bilang semua bersumber dari Dia. Baik, seperti itu jawabannya. Baik, selanjutnya silakan. Selanjutnya ada yang hand raise nih, Alif Raksa ya. Belum saya tanggapi. Nanti waktumu bebas sendiri, aku bilang. Yang menyangga nanti waktunya. Mau tanya dong. Assalamualaikum. Alif yang aku lihat hand raise, Alif silakan. Ya, Bang Aderion, tenang, saya sedikit kok bertanyanya nanti sebagian waktu untuk Anda. Biar nanti boleh. Tanya sama saya aja lebih baik Bapak tanya sama saya daripada saya singkat aja. Saya singkat aja ke Bang Donald. Silakan Pak Alif. Ya, Bang Donald, Donald Frans, kebetulan tadi juga kita ngobrol di grup ya, artinya saya awali gini dulu, menarik dengan perkataan Anda tadi di awal bahwa kata kalimatun sawa ya, kita mencari perkataan persamaan, oke ya. Sehingga ini jadi teringat tadi waktu saya ngomong bahwa kita ini mengatakan kebenaran, cuman kita menunjuknya berbeda gitu loh. Oke, kita saling menghargai apa yang dikatakan benar menurut Anda juga sebaliknya gitu. Saya ulang baca deh. Yang pasti kebenaran sesungguhnya bisa diuji oleh logika yang benar tanpa melawan logika. Artinya di sini namun Anda memang menjawab pertanyaan saya ini atau statement saya ini dengan video yang Muslim dan Kristen cakar-cakaran dan lain sebagainya. Justru saya mengajak bahwa kita menemukan kalimatun sawa itu, Bang. Atau boleh saya di sini ingin mendengar langsung aja deh tanggapan Anda dari apa yang tadi saya sampaikan, mungkin masih ingat ya di grup saya Alif Raka yang tadi. Terima kasih Bang Donald. Halo, maaf. Saya lupa. Tidak ingat karena banyak sekali di grup WA saya itu ada banyak dan Anda yang mana menanyakan apa? Diulangi aja. Oh, diulangi Pak Alif, silakan. Iya. Artinya gini, sebenarnya sepakat kita itu harus menemukan kalimatun sawa ya. Artinya kita bagaimana caranya berdiskusi menemukan satu kata persamaan. Menemukan ya, artinya sampai kebenaran itu benar-benar kepada satu titik yang sama gitu kan. Kalaupun kita sedang diskusi berbeda, kita saling menghargai gitu kan, menghargai pendapat Anda yang menurut Anda benar, tapi tetap kita harus benar-benar kebenaran yang sungguh-sungguh itu bisa diuji oleh logika, oleh logika yang benar tanpa melawan logika. Maksud saya, apakah Anda sepakat dengan ini atau Anda kan tadi merespon dengan video yang Muslim dan Kristen kebanyakan cakar-cakaran begitu loh Pak? Sudah nangkap mungkin apa yang saya tanyakan atau teringat tadi obrolan ini? Iya, saya mulai menangkap. Oke. Nggak apa-apa, simple aja. Jadi penasaran maksudnya. Silakan. Singkatnya sebenarnya kuncinya adalah kejujuran ya. Jadi kalau kita mau bicara kebenaran hakiki, itu kita pertama harus jujur di hadapan Sang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Baru yang ketiga, kita jujur terhadap orang lain. Itu. Kalau kita mau jujur membaca teks kitab suci itu kan jadi enak. Bapak Muslim ya? Iya betul. Misalkan begini Pak. Kalau kita bahas tentang kekristenan ya tentunya kita sumbernya di Alkitab atau Bible ya. Itu jelas banget. Kita akan tahu siapa Yesus sebenarnya, siapa God yang benar, siapa itu jelas sekali. Tapi kalau sudah ada kepentingan kelompok atau golongan seperti, maaf dengan segala hormat saya harus sebut Mas Aderion tadi ya, yang ingin mengajarkan Trinitas supaya jadi kayaknya benar ya. Jadinya ayat yang gampang itu jadi ribet. Yesus sudah jelas bilang, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Kan selesai toh. Kuncinya kalau perjanjian baru, Yohanes 17 ayat 3. Kunci untuk memahami siapa Allah yang benar. Yohanes 17. Kalau perjanjian lama, Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah atau Theos atau God dari segala God. Jelas. Yeremia 10 ayat 10. Yahweh adalah Allah yang benar. Kan selesai. Tapi kalau ada kepentingan, loh berarti nanti Trinitas jadi nggak benar dong. Wah, mau mencari-cari dalih, mencarinya susah kalau begitu. Kalau mau jujur tuh gampang banget memahami. Nah, begitupun teman-teman Muslim misalkan untuk mencari persamaan dengan Bible. Di Al-Quran jelas dikatakan Al-Maidah 46 ya katakan bahwa Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Al-Maidah 46.
Dan di ayat 68, di ayat 48-nya dikatakan dan Allah menjaganya. Jadi yang dijaga oleh Allah itu kitab Taurat, Injil, Al-Quran, dan semua kitab-kitab Allah. Itu terjaga pasti sudah. Nah, kalau kita pegang ini, pegang dulu kuncinya. Kemudian di Al-Maidah 68 dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Terjemahan yang lain mengatakan, kamu tidak berada dalam kebenaran sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepada. Nah, jadi Injil ini sangat penting. Saya kasih contoh. Misalkan hari ini ada orang-orang, sebagian orang yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, sudah hilang. Nah, kalau yang ngomong itu orang yang nggak percaya Al-Quran, saya pikir ya bisa dimaklumi. Tapi kalau orang yang percaya Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada, bagaimana ini? Di Al-Maidah 46 jelas dikatakan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Nah, kalau saya mengatakan bahwa Injil yang asli sudah nggak ada, sama dengan saya mengatakan bahwa petunjuk dari Allah sudah tidak ada. Cahaya dan petunjuk sudah tidak ada. Kemudian, perintah dari Al-Maidah 68 tadi, hai ahli kitab, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun hingga kamu menegakkan Taurat dan Injil. Tidak bisa ditegakkan. Bagaimana mungkin Injil dan Tauratnya sudah tidak ada, tapi perintah itu datang suruh menegakkan sesuatu yang sudah tidak ada. Nah, itu satu contoh. Contoh yang lain, Yunus 94. Hai Muhammad, jika ada keraguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Siapa pembaca kitab sebelum Muhammad? Jelas orang Rabi Yahudi dengan kitabnya Taurat, pendeta-pendeta Nasrani dengan kitabnya Injil. Nah, jadi ini sangat nyambung semua. Nah, marilah kita coba ke depannya lebih banyak membicarakan titik temu di sini. Dengan segala hormat saya berikan satu contoh ya. Maaf, saya harus ngasih contoh yang nyata supaya tidak menjadi gosip atau menjadi hoax ya. Saya kasih contoh nyata. Misalkan ini, besok kan mau hari raya Idul Adha. Tadi ada yang bertanya tentang perdebatan. Siapa selama ini yang benar yang akan dikorbankan oleh Ibrahim itu siapa? Di Al-Quran ditulis namanya anaknya Ibrahim, tapi tidak dikatakan namanya siapa. Nah, seandainya saudara-saudari Muslim mau taat Yunus 94, jika ada keraguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelumnya. Tanya sama orang Yahudi dengan kitabnya Taurat. Jelas ketowelo-welo di Taurat. Interupsi. Siapa ini? Satu contoh nyata seperti itu. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Kalau mau bertanya, jadi jelas. Taurat dan Injil adalah cahaya. Bisa ngomong, Pak. Bisa ngomong. Siapa ini? Sebentar. Boleh saya nanya? Nanti boleh nanggapi. Boleh nanggapi. Saya nanggapi dulu. Boleh? Nanti soal menanggapi nanti ada waktunya. Ini biar diselesaikan dulu. Yang hand raise ini biar diselesaikan dulu. Waktu saya sampai narasumbernya di mute gimana? Oke, karena rame. Saya mute. Kalau rame saya mute. Ayo sekarang Pak Fran silakan lanjut Pak Fran. Ya baik, silakan pertanyaan berikutnya aja. Waktu saya tinggal Pak Frans Donald, saya ingin potong bentar. Untuk ketegasan saja ya. Di sini kita mengundang Pak Frans Donald bukan untuk mendebat beliau, untuk dialog-dialog santai. Jadi kalau ada salah satu daripada Kristen yang ingin mendebat beliau, silakan kontak beliau, japri beliau, ajak beliau berdebat. Silakan, kami menjadi wadah untuk berdebat di sini. Saya Muslim, Pak. Jadi sekarang malam ini tidak ya. Jadi malam ini tidak ada istilahnya perdebatan. Ya. Ya. Silakan Pak. Silakan. Kalau gitu Pak Alif sudah ya, tadi sudah dijelaskan Pak Frans Donald sudah mengatakan sudah cukup. Sekarang saya
ke Bang Saya Kristan. Bang Zen yang hand raise ya. Silakan Bang Zen. Yang hand raise Bang Zen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf. Bang Zen suaranya Bang Zen. Dengar nggak? Nah, sekarang sudah dengar. Tolong agak fokus Bang Zen suaranya. Yuk silakan. Ya sudah silakan. Halo. Iya silakan Bang. Silakan Bang. Bang Zen apa tidak mendengar kita? Oke, lewat oke. Ya silakan lanjut. Bang Zen, kalau belum siap turun aja dulu ya. Biar beri waktu yang lain. Ini suaranya Bang Zen hilang. Halo, boleh gabung Mbak? Dengan siapa ini? Muslim Pilatus. Ya, Pilatus ya. Ayo silakan Pilatus. Pilatus. Saya mau menanggapi Al-Maidah 68 tadi yang disampaikan Pak Frans. Sebentar Pak Pilatus, nanti kalau sudah ditanggapi sama Pak Frans, jangan melebar ya. Cukup dicatat aja dulu. Oke. Ini Mbak. Bang Zen putus nanti dulu Bang Zen. Bang Zen nanti dulu. Putus suaranya. Silakan Pilatus. Ya, begini Mbak, saya mau bertanya tentang Al-Maidah 68 itu yang disampaikan Pak Frans. Bentar. Ada siapa pertanyaannya? Sebentar. Mau tanya ke ini narasumbernya Pak Frans. Iya, Bang Fran. Gini. Bang Fran waktunya tinggal berapa lama lagi? Bentar. Bang Fran waktunya tinggal berapa lama lagi? Sampai jam 9 Pak. Iya, jam 9 Oke, berarti oke. Silakan. 8 menit lagi. Singkat saja. Boleh bicara Mbak? Boleh bicara? Silakan. Ya, begini Mbak. Agak dipercepat. Tadi Itu yang lain mute dulu lah, mute dulu. Ya. Ya, ini Al-Maidah 68 Pak ya, sama tanggapi bahwa ini ditujukan kepada Paulus. Karena Paulus itu telah membatalkan dan tidak menegakkan hukum Taurat. Di sini Allah mengatakan, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Paulus itu telah membatalkan dan membatalkan segala hukum Taurat. Dengan penyaliban Yesus, kata Paulus, maka segala hukum Taurat itu telah dibatalkan. Itu kata Paulus, maka ini ditegur oleh Tuhan melalui Al-Maidah 68. Itu saya mau sampaikan saja Mbak. Tolong Pak Frans jelaskan apakah Paulus yang mengatakan penyaliban Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat. Nah, inilah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristen. Silakan tanggapi Pak Frans. Oke. Ya baik, saya langsung tanggapi ya. Pertama-tama kita harus memperhatikan tulisan 2 Petrus 3 ayat 16. Ya, itu tulisan Petrus, itu temannya Paulus. Saya akan bacakan. Petrus temannya Paulus. Ini kita sudah membahas surat Paulus ini sebenarnya harus lebih detail ya. Tapi karena waktunya singkat, saya akan cepat-cepat aja. 2 Petrus 3 ayat 16 saya bacakan ya. Demikian. Mulai dari ayat 15 dulu. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita membaca surat-surat Paulus, kita harus memperhatikan peringatan dari temannya Paulus, koncone Paulus, yaitu si Petrus. Petrus sudah bilang, Mas bro, Mbak sis, hati-hati loh kalau baca tulisan Paulus. Hati-hati. Itu poin pertama ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian tadi langsung ke masalah apakah benar Paulus membatalkan hukum Taurat? Nah, sebenarnya di suratnya Paulus sendiri, Paulus menerangkan ya
bahwa saya akan bacakan di Roma 3 ayat 31 ya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Ya, sekali lagi. Perhatikan, catat ayatnya. Roma 3 ayat 31, nanti dibaca sendiri. Jadi Paulus tegas mengatakan, kami tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Nah, kemudian kalau pertanyaan tadi, ada seolah-olah ayat yang mengatakan Paulus membatalkan. Nah, kata membatalkan itu harus dipahami bukan seperti pemahaman Anda, Mas Bro. Ya. Saya kasih ilustrasi. Sebenarnya bukan membatalkan, tapi menggenapi, menyempurnakan. Di bahasa Indonesia ada kata yang agak mirip. Teman-teman kalau pada bulan puasa, kemudian maghrib, dengar suara azan, ada yang mengistilahkan, saya mau membatalkan puasa dulu. Tapi kalau ketika saya puasa misalkan ya, kemudian jam 12 siang, saya makan atau minum, puasa saya batal dalam makna negatif. Tapi ketika saya puasa sampai jam 6 sore, maghrib, setengah 6, kemudian membatalkan puasa, ini maknanya menjadi positif. Sebenarnya bukan membatalkan dalam arti merusak, tapi dalam makna menggenapi. Nah, terjemahan bahasa Indonesia kalau dipahami sebagai membatalkan harus dipahami seperti itu, meneguhkan. Bukan dalam makna meniadakan. Halo? Halo? Ya, masih dengar ya? Oke, ya. Masih dengar. Bukan dalam makna meniadakan. Ya, kemudian singkatnya begini. Bentar, Pilatus. Singkatnya langsung aja ke ayat karena waktunya tinggal 4 Boleh saya ngomong ini? Jangan dulu. Kisah para rasul. Jangan dulu. Saya bertanya kepada Aderion. Kisah para rasul pasal 21. Ya. Waktunya tinggal dikit. Oh, ya, oke. Kisah para rasul pasal 21 ayat 20 sampai 24. Ya. Saya bacakan ya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau," maksudnya Paulus ya, mendengar tentang engkau Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang untuk melepaskan hukum Taurat. Bla 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 bla. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ya, halo Pak. Jadi ini konfirmasi. Begini Pak Paulus meniadakan hukum Taurat. Pak Pilatus tolong. Pak Pilatus tadi juga bertanya, ini biar dijelaskan. Pak Pilatus tolong. Jangan melebar ya. Waktunya tinggal dikit soalnya Pak. Saya dong. Saya menanggapi dikit aja nih. Sebentar Pak Trisan. Pak Fran tinggal dikit menyelesaikan. Silakan Pak. Ya, jadi intinya adalah Paulus tulisan-tulisannya sering sekali digagal paham atau disalahpahami oleh orang-orang yang kurang teliti. Di 2 Petrus 3 ayat 16 tadi temannya Paulus sendiri loh. Di abad 1 sudah kejadian. Di abad 1 Petrus sudah ngasih tahu banyak orang yang gagal paham baca tulisannya Paulus. Itu di abad 1. Nah ini sekarang abad 2000 tahun kemudian, zaman now. Ya kemungkinan lebih banyak lagi orang yang gagal paham memahami tulisan-tulisan Paulus. Salah satunya yang sangat terkenal adalah dogma atau doktrin yang tersiar kabar luas bahwa Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai God. Pauluslah penyebar Trinitas. Padahal tidak ada satupun tulisan Paulus yang mengajarkan Allah itu Trinitas. Itu salah satunya. Baik di dalam dunia pendeta-pendeta maupun orang-orang yang menyebut diri sebagai ustadz, sering sekali menuduh Paulus ini loh yang ngajar no Trinitas. Padahal kalau kita membaca 13 surat-surat Paulus, tidak pernah satu kali pun Paulus mengajarkan Trinitas. Tidak pernah. Nah, artinya apa?
banyak orang baik di gereja, pendeta-pendeta, di sekolah-sekolah teologi maupun non-Kristen sudah gagal memahami tulisan Paulus. Nah, itu satu contoh ya. Nanti bicara tentang sunat, tentang ini panjang lebar. Intinya adalah Anda gagal memahami tulisan Paulus. Ingat 2 Petrus 3 ayat 16 tadi. Temannya Paulus sudah ngingetin kita. Hati-hati mas bro. Itu aja jawabannya. Terima kasih ya. Waktunya sudah habis ini. Iya. Saya harus. Ya sudah lah Pak. Tadi sebenarnya pertanyaan saya singkat itu. Saya tulis di chat Pak ya tadi. Sudah dong, gantian dong saya menanggapin ayat Quran yang disebutkan beliau ini. Boleh nggak? Bukannya gantian, saya malah belum ini loh. Ya udah nggak apa-apa. Waktu Bapak itu sebenarnya Gini, Bang Fran, boleh saya minta nomor WA-nya Bang? Ya, silakan. 081. Jadi untuk yang lain yang belum dapat waktu, Pak ditulis saja Pak. Nanti biar kami bisa itu Pak. 081. karena ini Pak Fran memang sudah berkata waktunya tidak bisa banyak, tidak bisa lebih. Jadi minta tolong para partisipan yang barusan masuk agak malam tadi dan mau bertanya tidak punya waktu. Nanti kita akan undang Pak Frans lagi. Jadi minta tolong. Saya mau menanggapi sedikit bisa nggak masalah berapa Bang? Ayat Quran yang diikuti beliau ini? Nanti aja dong. Nanti bisa nomor telepon. 081 91 bisa nggak Mbak saya satu dengan adik aja berapa 418 081 91 47 Aduh, waktunya habis ini. Aduh, 081 91 47 43 41 8 Saya ulangi ya. 081 91 47 43 418. Oke, insya Allah besok saya undang lagi ya Bang ya ke sini ya. Mungkin kalau besok bisa Bang. Lagi dua hari ya. Besok mau sama Masnya pada Julius kalau nggak salah. Saya bisa menanggapi nggak 3 menit? Gini aja Pak. Tolong Pak. Kita koordinasi lewat WA saja. Nanti Bang Fran saya lewat WA. Nanti kapan bisanya dan kami akan infokan ke yang lain kapan Bang Fran bisa masuk ke sini gitu. Iya baik, terima kasih buat semuanya. Oke. Makasih Bang kehadirannya Bang. Jangan kapok untuk sini lagi. Insya Allah kapan kita akan undang Bang Fran lagi gitu ya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak ceramah Jainuddin MZ. Saya menanggapi nih, walaupun orangnya nggak ada. Pertama, Al-Maidah 46 ini sembarangan aja dikutip. Dia nggak apa-apa. Ini buat kita nih biar nggak terpengaruh ya. Buat yang lain belum paham. Iya nggak apa-apa. Mohon sebentar. 48 itu dikatakan Al-Quran diturunkan dengan kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan setelahnya itu dikatakan Al-Quran adalah penyeleksi kitab-kitab sebelumnya itu. Betul. Nah, kemudian jika engkau Muhammad dalam keraguan, tanyakanlah kepada ahli kitab sebelumnya. Ini kan ayatnya ayat lihak. Berangkai kayak setelahnya. At-Taubah 31, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sembahan selain Allah. Masuk Al-Baqarah ayat 6. Wallazina kafaru min alil kitab wal musyrikin ulaikum binar jahannam khalidina fiha abada ulaikahum syarrul bariyah. Jadi ahli kitab yang musyrik dan kafir itu kekal di neraka. Jadi maksudnya jika Nabi Muhammad ragu, tapi kan Nabi Muhammad gak ragu gitu. Iya. Benar. Ini dia sebenarnya saya mau kritisi tadi itu aja. Iya. Terus satu lagi yang dia masalah ayat masalah Taurat dan Injil itu. Taurat bukan punya dia, Injil bukan punya dia. Injil itu yang ada di Yohanes 4, 43 dan 44.
Gini bro, Bro Tristan, Bro Tristan, itu aja. Oh iya, Bro Tristan, aku paham, maksud sampean paham. Cuman kan posisinya kita mengundang beliau ini bukan untuk mendebat, karena apa ya? Nggak ngedebat, saya cuma mau nanggapin aja. Ini Bapak salah. Iya, ngerti. Singgung dia. Takutnya nanti melebar terus kayak Aderion tadi contohnya, Nah melebar kemana-mana karena datang. Iya. Datang dia. Makanya tadi aku tuh pengen ketegasan kalau mau debat Japri sama beliau kontak-kontak kalau mau apapun itu kita tuh menanggapi maksudnya Ade Rion misalkan Kristen yang kayak Ade Rion contoh siapapun itu misalkan mau hatuha ya kontak beliau. Sebenarnya kalau gue mau tanya sih masalahnya yang pengen gue tanya sama dia tuh nama Allah dia dapat berasal dari mana itu aja. Jadi kan nyebut Allah gitu kan. Allah. L-nya double kenapa disebut Allah bukan Allah. Ingat kata apa almarhum Insan Ustadz Moko Ginta. Ingat kata almarhum Insan Moko Ginta. Sekalipun Kristen Tauhid ini monoteisme tetap aja yang namanya gini loh, Tauhid, Kristen Tauhid itu buatan manusia, udah itu aja. Gitu aja. Kan ngutipnya 1 Korintus 8 ayat 6. Di situ dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan. Nah, Bapa satu-satunya Allah. Dia nggak dibacakan dia sama dari tadi. Gue tahu nih agak licik nih orang. Kenapa nggak disebutkannya? Yesus satu-satunya Tuhan, Bapa satu-satunya Allah. Dia bilang Allah itu artinya begini begitu deh guys tadi kan. Allahnya artinya belum tentu apa namanya Allah itu artinya Tuhan, bisa jadi dewa, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Itu yang pengen gue tanggepin, pengen gue tanya. Allah itu atau Allah itu dapat dari mana LAI? Begini. Nanti semisalnya Pak Frans itu masuk lagi, tolong disampaikan. Tadi Bapak siapa yang sampaikan? Saya juga ingin mengkritisi sebenarnya. Cuman kan sayangnya nggak bisa didebat. Ini narasumber kan begitu. Kita kan cuma nanya aja. Besok kalau hadirkan narasumber itu sekiranya yang bisa dibantah begitu. Karena ini hasilnya ya seperti ini nanti. Iya, jadinya pelecehan sih sebenarnya. Mengiyakan gitu loh. Karena konteksnya sangat beda jauh dengan apa yang disampaikan tadi. Dia mengutip ayat suci Al-Quran, sementara dia sendiri tidak tahu, tidak paham bahasa. Itu Pak. Benar. Asbabun nuzul tidak ada. Boleh saya tanya nggak Pak? Yang Muslim. Boleh. Silakan. Asbabun nuzul itu sejatinya apa sih? Itu sebab-sebab turun. Sebab-sebab turunnya ayat suci Al-Quran. Sebab-sebab turunnya ayat dalam Al-Quran itu asbabun nuzul. Kalau nuzul itu artinya turun secara bertahap gitu loh. Nuzul dari kata nazala. Yang menunjukkan bahwa itu yang turun itu betul-betul valid itu siapa? Ya Nabi Muhammad sendiri lah kan nanti sahabat nanti kan dia ngabarkan ke yang nulis Zaid bin Haris gitu loh. Berarti yang membuat asbabun nuzul itu Muhammad itu sendiri? Enggak, sahabat nanti. Enggak kan ada. Ya sahabat nanti menceritakan gitu loh. Kan gini sahabat-sahabat itu contohnya bisa dipercayanya dari mana ya? Bisa dipercayanya dari sanadnya, kemudian dari memang orangnya ada, dari silsilahnya memang ada, kuburannya juga ada, semua juga ada, keturunannya ada, geografinya jelas semua, bukan orang-orang gelap gitu. Sekarang sanad itu apa? Sanad itu silsilah kisah. Silsilah kisah ke saya. Kayak gini loh, kayak kuis berantai. Pernah dengar? Silsilah itu maksudnya silsilah kejadian atau silsilah orang yang mengeluarkan kejadian sama dong. Kalau silsilah orang itu namanya nasab, Pak. Nasab, genealogi.
Kayak Yesus memperanakan. Maria memperanakan Yesus, atau Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Itu genealogi namanya. Jadi perlu digarisbawahi ya. Perlu digarisbawahi. Tadi saya bertanya bahwa asbabun nusul itu sejatinya apa? Berarti asbabun nusul itu adalah turunnya wahyu berdasarkan dari sahabat. Peristiwa atau sahabat nih? Peristiwa juga, terkadang juga ayat itu turun kan tanpa peristiwa juga ada gitu. Tapi langsung turun, tapi nanti sahabat menceritakan. Di Al-Quran itu nggak semua juga ada asbabun nuzulnya. Contoh ayat-ayat tentang Nabi Adam gitu kan, ya asbabun nuzulnya memang ada. Tapi kalau yang mengenai tentang syara atau furu, tentang syariat dari Allah, itu ada guys. Kalau terjadi peperangan atau apa, pernikahan atau apa, ada itu. Iya. Jadi maksud saya tadi ya, tentang validnya asbabun nuzul itu ambilnya dari mana? Pak Frans bilang Pak. Gini Pak, hadis itu ada silsilah kisahnya. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke F, dan dihafal sama sahabat itu, dihafal gitu. Dan yang sahabat ini biografinya itu semua jelas. Sampai Bukhari Muslim sendiri orangnya jelas. Kuburannya ada di Kazakhstan sana. Jadi bukan apa orang kira-kira yang Anda sebut tadi Bukhari itu betul-betul 100% yang dikatakan itu benar? Ya, dia kan menggolongkan juga hadis-hadis. Dia pun dapat dari orang gitu. Contoh Ibnu Katsir juga kalau menafsirkan Quran itu mengutip dari si ini, mengutip dari si itu gitu. Jadi nanti dilihat sama dia silsilah kisahnya itu, terus yang tahrij itu, periwayatannya itu dari mana, redaksinya. Jadi dilihat orangnya, dilihat sifatnya, dilihat akhlaknya, dilihat hafalannya. Jadi nggak sembarangan. Uzbekistan Pak, Bukhari itu orang Uzbekistan. Salah, Uzbekistan, maaf. Shalom aleichem bersama manusia. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Ini tadi mana narasumbernya? Udah nggak ada. Narasumbernya udah selesai kan? Ini Farhan. Iya. Mas Farhan mana? Mas Farhan. Ini nggak bener nih Mas Farhan. Dia ngeblok gua, kesel gua nih. Salah gua apa sih? Mas Aderion, ada pertanyaan anak saya nih. Nah, tadi mengenai contohnya ya. Lukas 2. Ntar gua ngomong Mas Farhan dulu. Mas Farhan mana sih? Far. Ini ada yang nanya ini orang Kristen ini. Boleh. Silakan. Contoh ini masalah Yesus sunat, Lukas 2 ayat 21. Ya di surah hari ke-8. Siapa saksinya? Tadi nanya tentang asbabun nuzul kok larinya ke Lukas sih? Sama itu. Nanti kan larinya ke saksi. Boleh saya nanya kan? Kamu nanya. Iya. Yang nanya kamu. Namanya siapa? Iya, jadi kita perbandingan. Boleh, itu nama saya Tristan. Oke, aku kan nggak ngeliat Mas. Oke. Saksinya siapa? Iya jelas ibunya. Ibunya ke siapa larinya? Kisahnya. Begini Pak. Ya ibunya, kisahnya lari ke siapa? Sampai ke Lukas itu ada nggak silsilahnya? Nah ini dia nih permasalahan kita berbeda di sini. Kita mesti tahu. Nanya aja. Bukan, iya makanya saya ngasih tahu. Oke, ini bapak ini mesti tahu perbedaan. Ini suara siapa ya? Suara Mas Tristan ya? Ya. Coba bisa di mute dulu nggak? Soalnya agak noise. Mute dulu ntar. Oke gini Mas. Yohanes 20:30. Sebentar. Ini agak noise gitu ya. Kalau noise kayak gitu aku kurang begitu. Oke gini. Ini maksud Injil dicatat. Oke. Maksud Injil dicatat itu memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata-mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah ditulis supaya pada selanjutnya. Itu satu. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 1. Mic-nya rada dijauhin dari ini dijauhin dari mulut sebentar. Suaranya ngedesak malah. Oke, gini mah. Iya, siap. Oke, gini. Nah, ini lihat Pak. Apa yang telah ada sejak semula
yang telah kami dengar. Ini kesaksian Rasul tentang firman hidup ya. Ini tentang kitab Injil, biar kamu tahu kitab Injil itu berbeda dengan kitab Injil yang ada di dalam Quran. Karena kitab Injil di dalam Quran itu adalah kitab yang diterima oleh Isa. Nah ini salah. Bukan salah, berbeda. Sorry, saya tarik tuh omongan saya. Bukan salah, tapi berbeda. Loh, bukan. Ini siapa yang ketawa ya? Kalau lu ketawa, gue matiin nih. Kalau lu ketawa, gue matiin. Ini kan gue membacakan hanya... Lanjut bos, yang nanya saya. Lanjut, santai aja. Maaf. Lanjut aja. Minta maaf, lanjut terus. Yang ketawa itu ya, saya paling benci sama orang lagi jelasin ketawa. Gitu. Nah, saya tadi nurut perintah Bapak. Bapak suruh saya mute, saya mute. Bukan kamu, lanjut. Bukan kamu yang ketawa itu kamu. Lukas 4 ayat 4. Iya, lanjut. Saya udah mute tadi, mute. Udah diam semua biar Bapak ini jelaskan. Makanya kamu diam semua, minta tolong tuan. Jangan minta tolong, kamu juga sore silakan. Diam, kamu mute juga. Iya dong, silakan lanjut Pak. Kayak gini, ini lihat tentang kitab Injil Pak. Ini tertulis Pak. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Ini kami di sini ngomongin tentang para rasul Pak. Oke, para rasul kami ini. Ini cuman hanya flashback, cuman hanya apa sih namanya, intermezzo ya. Kitab ini ditulis oleh Yohanes dan Yohanes. Injil yang kamu baca itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kalau kamu baca Injil Yesus yang mana? Ya, boleh saya tanggapi ya. Paham coy? Sabar, diam dulu Pak. Halo, bisa saya tanggapi? Saya belum selesai. Saya itu cepat dikit. Saya baru mulai. Ya, dipercepat. Udah saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau ngomong. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Injil. Bapak diam dulu Pak. Bapak juga nggak paham ini. Saya yang tanyakan Lukas orang mana? Lukas itu orang Turki. Dia dokter. Dia pun menuliskan berdasarkan saksi-saksi pelayan firman. Nama-namanya nggak disebutkan. Dia pun menyelidiki saja. Dia nggak pernah ketemu sama Yesus, apalagi ketemu sama ibunya Yesus. Sementara kisah ini dapat dari mana? Ketika Yesus disunat di hari ke-8. Tadi katanya dari Maria ke siapa? Sampai ke Lukas. Betul, firman, namanya siapa? Dan tidak punya sanad. Makanya Bapak selalu dulu. Saya belum nanya ini gitu. Kuburannya mana Lukas? Siapa silsilahnya Lukas? Oke. Terbanglah itu Injil, Bapak bilang bukan Injil. Bapak memang bukan Injil. Gitu. Begini Injil Pak, itu yang dipegang Yesus di Markus 1 ayat 13-14. Kemudian Yesus datang ke Galilea mengabarkan Injil Allah. Injil ini bukan Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes gitu. Betul. Kemudian di Yohanes 4 ayat 43-44. Yesus mengabarkan Injil ke Galilea, ke rumah-rumah. Dia itu Injilnya punya sendiri, beda dia. Seharusnya Pak unik yang diajarkan Yesus itu Injil saat dia mengajar di Yudea. Nah, Injil apa yang diajarkan Yesus itu? Apakah Injil kanonik sudah diajarkan oleh Yesus pada saat di Yudea? Kan tidak. Injil kanonik saja baru ditulis ratusan tahun kemudian. Artinya, apakah Injil yang diajarkan itu sama dengan apa yang ditulis oleh kanonik? Kan tidak, Pak. Tidak bisa diyakinkan kebenarannya. Sama, Kang. Anda sebelumnya ngerti nggak sih Injil itu apa? Saya tahu Injil itu kan kabar baik. Apa yang dikabarkan oleh Yesus? Apakah yang dikabarkan Yesus itu di dalam Injil kanonik itu? Di dalam Injil kanonik itu hanya menulis kisah-kisah pengajaran Yesus. Hanya mengajarkan bahwa engkau harus menyembah Allah satu-satunya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Yesus tidak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyembah dirinya. Nah, itu Injil yang benar itu. Bukan mengajarkan yang tidak mengajarkan siapa bilang? Makanya Yesus mengajarkan kabar baik agar umat Israel itu, bangsa-bangsa Israel itu menyembah satu-satunya Allah Tuhan Bapa itu. Bukan Yesus mengatakan bahwa mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, itu mana? Loh, di Injil Anda kan ada masa makanya saya tanya, Anda mungkin tidak tahu maksudnya apa itu.
Coba baca Lukas 4 ayat 44. Kan di situ dikatakan bahwa Yesus mengajarkan, Yesus itu ditanya sama orang ahli-ahli kitab di sana. Bukan Lukas, Pak, itu Yohanes 4 ayat 44. Bukan Lukas. Lukas 4 ayat 44. Di situ tertulis bahwa Yohanes 4 ayat 44. Yohanes, Pak. Yohanes. Ya, saya hafal. Saya sampaikan begini. Saya sampaikan bahwa Yesus itu. Pak Pilatus ini harusnya siapa ya? Pak Tristan ini harusnya paham kalau ini saudara kita juga dari Muslim. Apa orang saya nanya tadi di sana kok? Saya lagi ngobrol loh. Saya lagi ngobrol dipotong loh tadi loh. Oh, silakan. Masalah yang tahu Yohanes 20 ayat 30 dijelasin sama dia. Kalian kenapa motong? Saya malah belum ngomong sama sekali Pak saya malah belum ngomong sama sekali dari pertama hadir. Malah duluan saya dengan jenengan itu. Jadi ya nggak apa-apa ya silakan kalau Anda mau mengambil alih gitu. Si Bapak yang Kristen tadi kan jelaskan Yohanes 20:30 ada yang ketawa lah, ada yang inilah kan gitu. Ya memang tertulis demikian itu. Kan tertulisnya memang demikian. Kenapa dijelaskan begitu kok Anda yang sibuk? Maksudnya tadi biar aja dia jelasin ini dulu. Sekarang ada Kristennya ada Kadrun. Sanad sama Rawi kan. Gitu. Kita kan mau tahu juga kitabnya itu memang benar-benar valid enggak? Dia nanya ke validan gitu. Validannya. Ya, ini di sini ada Kadrun Network. Ini satu-satunya Kristen yang tersisa ya. Silahkan ini siapa yang mau sama Kadrun? Enggak, tadi mengenai asbabun nuzul tadi sudah puas apa belum gitu loh. Mungkin mau asbabun nuzul itu siapa yang bikin? Asbabun nuzul. Ya orangnya kabur lah, orang dia lagi ngomong, Bapak Sela kok ya kabur lah orangnya. Silakan Pak Tristan kalau mau jawab, monggo silakan. Sekalian diberikan contohnya. Kristen. Enggak ada lagi jelasin Yohanes 20:30. Oh, biarlah deh. Ya orangnya udah nggak ada. Udah nggak perlu dibahas lagi Pak Tristan udah nggak perlu dibahas lagi. Itu sama-sama Muslim juga. Silakan dilanjut Pak. Saya tuh paling senang ada orang Kristen nanya ke validan daripada Quran. Itu enak itu. Makanya asbabun nuzul itu yang bertanggung jawab yang menentukan valid itu siapa? Ya kan, maksudnya validasi itu bukan kanon Pak, maksudnya itu adalah kayak ini loh hadis sahih. Iya. Enggak, saya tanya. Itu loh, benar orangnya percaya enggak gitu, bukan valid dari setiap kayak di Vatikan kan. Saya paham lah, kanon-kanon itu kan tergantung dari dogma. Setiap membahas. Kalau ini kan beda. Kalau Quran ini tadi saya tanya. Dan orangnya siapa yang meriwayatkan, siapa yang sanad. Gini saja ya, saya kasih contoh satu aja gimana. Saya nanyanya belum beres Pak. Nanyanya belum beres, sudah dijawab. Saya kasih contoh satu aja, barangkali nanti paham dengan contohnya. Gimana? Ya. Gimana, jadi Pak? udah tahu pertanyaan saya udah tahu. Iya, nanti dari sini mungkin Bapak akan paham gitu. Gimana Pak Tristan, boleh tidak? Halo Pak Tristan. Halo Pak Tristan. Yang bisa ngomong aja lah silakan. Ya gitu. Ya lanjut aja. Lanjut aja Pak Tristan. Pak Tristan apa saya? Monggo silakan kalau Pak Tristan mau. Oh, Bapak aja. Lanjut. Ya, saya mute. Ya situ aja lah. Saya juga ngomong potong dulu. Oh gitu. Ya, sudah maaf kalau gitu maaf Pak ya. Lanjut. Makna dari asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya satu ayat ataupun beberapa ayat ataupun Al-Quran itu asbabun nuzul. Salah satu contoh aja langsung ya. Dulu ada seorang itu yang mengimami sholat itu dengan keadaan mabuk ya. Dengan keadaan mabuk sehingga turunlah surat An-Nisa ayat 43.
Gitu loh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah ini, jadi kalau untuk bertanya ada siapa yang memvalidkan, ya di situ semuanya tahu kalau mabuk itu tidak boleh jadi imam sholat gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya memvalidkan atau tidak, jadi bisa diuji emisinya. Enggak, tadi gini setiap membahas mau Kristen mau Islam, membahas ayat-ayat Quran, ya. Pas lagi dijelaskan itu ditanya asbabun nuzulnya mana. Itu kan tadi ini intinya ya. Nah, sekarang saya tanya asbabun nuzul itu apa? Yang menentukan bahwa asbabun nuzul itu benar itu siapa? Orang-orang tersebut itu adalah siapa begitu loh. Ya itu tadi Pak, di situ kan Al-Quran ini kan diturunkan dari Allah, ya kan? Diturunkan oleh Allah kepada malaikat, kemudian diberikan kepada Muhammad dan disampaikan kepada seluruh manusia. Nah itu tadi salah satu contohnya dulu, ada seseorang yang mengimami sholat dalam waktu itu masih dibolehkan khamr ataupun alkohol itu masih dibolehkan. Gitu. Jadi ketika dia itu sholat, akhirnya bacaannya salah. Nggak seperti yang difirmankan sebelumnya. Gitu. Nah akhirnya dari situ dilaranglah khamr ataupun minuman ini yang disebut dengan sebab kenapa khamr itu diharamkan. Nah ini tadi gitu loh Pak. Jadi kalau Anda bertanya itu nanti ya diuji gitu. Iya tadi makanya saya tanya, Anda tadi kan mengatakan ya khamr itu sekarang dilarang. Padahal di sana tadi Anda sendiri mengatakan loh ya. Pada awalnya Pak, segala sesuatu itu hukumnya bisa menjadi halal. Tapi ketika ada sesuatu yang mengharamkan, maka jadilah haram. Contoh, gitu. Seperti yang kemarin saya sampaikan Pak ya, gula ini bisa menjadi haram. Kenapa? Bagi penderita diabetes. Kalau Anda misalnya kena diabetes kemudian makan gula, ini jadi haram menurut Islam. Tapi nggak tahu juga. Jadi kira-kira kalau seorang yang di sini jadi kalau untuk memvalidkan ini nanti kan diuji juga. Nanti kalau orang mabuk ini kan biasanya kurang kesadarannya kan kurang. Jadi makanya bacaannya jadi salah ya. Jadi disitulah sebab-sebab turunnya Al-Quran, turunnya ayat dalam Al-Quran tadi itu yang dinamakan asbabun nuzul begitu. Kalau Anda memvalidkan ya diuji tadi, ya silakan Anda mabuk, kemudian Anda berpidato. Kan seperti itu misalnya, kan? Ataupun Anda mabuk, kemudian Anda berkhotbah di gereja, silakan. Mungkin bisa jadi khotbahnya Anda itu salah, kan begitu. Nah itulah, ya kalau gitu nggak boleh lagi dah mabuk. Nah ini loh Pak, yang namanya asbabun nuzul itu. Paham? Jadi mungkin kalau kurang jelas nanti bisa ditambahin yang lain. Enggak, saya sih asbabun nuzul boleh lah, itu kan sebagai sebuah patokan. Sekarang yang bisa menentukan asbabun nuzul itu benar atau tidak itu siapa, begitu loh. Loh, kan sudah saya jawab Pak. Jadi ada penyebabnya gitu loh. Jadi tidak perlu diuji itu valid atau tidak. Kalau asbabun nuzul ini ada penyebabnya, itu pasti ada akibatnya. Kalau ada asap pasti ada apinya begitu loh. Jadi nggak perlu divalidkan lagi, nggak ada. Kalau bertanya siapa yang memvalidkan, siapa yang itu, ya itu enggak. Saya kira ini menurut saya kira nggak perlu gitu. Karena apa? Ya sudah jelas kejadiannya di situ, ya sudah langsung diturunkan di situ gitu. Paham maksud saya Pak? Kalau kurang paham mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau Anda Bapak ini salah paham. Maksudnya valid dia itu adalah apakah ini terpercaya, bukan valid kanon. Saya paham dengan dia itu, dengan pertanyaan dia. Yang Bapak memvalid gitu. Maksudnya itu boleh. Bapak yang barusan tadi yang protes kalau ini boleh bantu dijawab Pak agar lebih lengkap gitu. Jadi kalau sebenarnya baik niat dia itu baik gitu, bukan mau nyerang. Bisa silakan aja dijawab. Bantu dengan 2-3 orang itu pasti jauh lebih bagus hasilnya. Sebenarnya sih ya itu aja. Pertanyaan dia tuh kevalidan, bukan memvalidkan, kevalidan gitu. Terpercaya apa enggak gitu.
asbabun nusul itu apa, kevaliditannya bagaimana. Tuh Bapak ngomong lagi gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu udah cukup sih sebenarnya, udah. Kalau ada mau tanya lain silakan lah Pak. Saya juga ini aja dulu deh gitu. Maksudnya lain kali kalau si Bapak dari pihak Kristen ini bertanya, disimak ditanya gitu. Masalahnya nyerang kok, dia nanyanya baik.